Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan ya. Ada dua bagian ini. 2 Korintus pasal 3 sama 2 Korintus pasal keempat ya. Kita baca satu ayat dulu dari 2 Korintus pasal 3. Ayatnya yang ke-18. Kemudian 2 Korintus pasal 4. Ayat 1 sampai ke 7 ya. 2 Korintus pasal 3 ayat 18 ayat terakhir ya. Kita akan baca semua ayat ini. Supaya bacaannya sama, kita baca seperti yang tertulis di depan ya. Kita baca bersama 3, 4. Dan kita semua yang mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan wajah yang tak terselubung, kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya, dari kemuliaan ke kemuliaan, sama seperti Tuhan yang adalah Roh. Kemudian 2 Korintus pasal keempat, ayat 1 sampai ke 7 ya. Kita baca 3, 4. Sebab itu kami tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat. Malah kami telah meninggalkan hal-hal tersembunyi yang memalukan, dengan tidak berjalan dalam kelicikan, bahkan tidak menyelewengkan firman Elohim. Sebaliknya dengan mempercayakan diri dalam penyataan kebenaran kepada setiap hati nurani manusia di hadapan Elohim. Dan jika Injil kami masih terselubung juga, dia masih terselubung bagi mereka yang binasa. Yang di antara mereka ilah zaman ini telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga terang Injil kemuliaan Hamasia, yang adalah gambar Elohim, tidak bersinar atas mereka. Sebab kami tidak memberitakan diri sendiri, melainkan Hamasia, Yeshua, sebagai Tuhan, dan diri kami adalah hamba kamu karena Yeshua. Sebab Elohimlah yang berfirman, dari gelap terbitlah terang. Dialah yang telah bersinar dalam hati kita, untuk pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yeshua Hamasia. Namun kami memiliki harta ini di dalam bejana tanah liat, supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Haleluya, amin. Puji Bapa Yahweh. Kita mengucap syukur ya, firman Tuhan, kesaksian-kesaksian. Kita mengucap syukur betapa hidup kita boleh merasakan bagaimana campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga oleh karena pimpinan Roh Kudus, kita berusaha hari lepas hari mempraktekkan firman itu dalam hidup. Ya. Sehingga kita melihat walaupun praktek yang kita lakukan mungkin tidak sesempurna apa yang seharusnya kita lakukan. Tetapi Roh Kudus yang adalah penyempurna segala sesuatu akan membimbing kita. Sehingga pada akhirnya kita melihat, kalau kita flashback lagi, pengalaman seperti yang disaksikan tadi, itu semua adalah akibat campur tangan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat juga betapa luar biasanya pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Sehingga itu kalau kita flashback lagi menjadi sesuatu yang kalau kita pikirkan, luar biasa Tuhan. Ya, ternyata saya yang menurut penilaian kita ya yang biasa-biasa aja, ternyata Roh Kudus mau turut bekerja sesuai firman-Nya.
di dalam segala sesuatu. Roh Kudus bekerja di dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Walaupun mungkin cinta kasih kita kepada Dia, ya kalau diukur prosentasenya mungkin ya belum sempurna. Ya, tetapi kita belajar untuk melakukannya hari lepas hari, ya. Sehingga dengan demikian karena kita mau praktek iman, maka pertumbuhan perkembangan iman kita akan semakin bertambah, dan bertambah. Saudaraku yang dikasihi oleh Adonai Yeshua Mashiach, rahasia-rahasia yang begitu luar biasa dalam hidup kita, kuasa-kuasa yang begitu luar biasa dalam hidup kita, sebagai suatu harta yang berasal dari Bapa Yahweh. Dalam ayat-ayat terakhir yang kita baca tadi, harta-harta itu kita miliki di dalam bejana tanah liat. Ya, artinya suatu yang boleh dikatakan sangat rapuh, ya. Rapuh dalam arti kata, kalau kita tidak memelihara harta yang Tuhan berikan, itu akan membuat kita rugi. Ya. Artinya kalau kita tidak mempraktekkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karena mungkin kurang percaya, atau mungkin karena hal-hal yang lain, ya. Dan karena ketidakpercayaan atau kurang percaya, kita bisa mengalami kerugian. Karena semua harta itu ada di dalam bejana tanah liat. Artinya bejana yang rapuh. Tuhan tidak mau kita meragukan kuasa dan kasih-Nya. Karena itu Tuhan mau kita tidak merasa khawatir di dalam mempraktekkan apa yang Tuhan sudah anugerahkan bagi saudara dan saya. Ya, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, firman tadi dimulai dengan perkataan dengan wajah yang tak terselubung. Kita semua sedang memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh. Kita sedang diubah rupakan menurut gambarnya. Dari kemuliaan kepada kemuliaan sama seperti Tuhan yang adalah Roh. Artinya ini suatu pertumbuhan, perkembangan yang sedang terus berjalan dalam hidup saudara dan saya. Kita dengan iman menyatakan dengan wajah yang tidak terselubung, artinya tidak menyembunyikan akan kemuliaan Bapa Yahweh yang memancar dari dalam hidup kita, seperti apa yang pernah dilakukan oleh Moshe ketika dia berbicara dengan Tuhan, tanpa dia sadari raut wajahnya berubah. Ya, kita lihat di dalam Keluaran 34, ya. Keluaran 34. Kita baca mulai ayat 29. Ya. Terjadilah ketika Moshe turun dari Gunung Sinai dan kedua loh kesaksian di tangan Moshe, dan dia turun dari gunung itu. Dan Moshe tidak mengetahui bahwa kulit wajahnya telah bercahaya pada saat percakapannya dengan Bapa Yahweh. Ya. Dan Harun dan seluruh Bani Israel melihat Moshe. Lihatlah kulit wajahnya bercahaya. Mereka pun takut untuk mendekat kepadanya.
Moshe pun berseru kepada mereka dan Harun dan seluruh pemimpin di dalam jemaat itu datang kepadanya. Dan Musa pun berbicara kepada mereka. Dan sesudah itu seluruh Bani Israel datang mendekat dan dia pun memerintahkan mereka dengan semua yang telah Yahweh firmankan. Terus kepadanya di Gunung Sinai. Dan setelah Moses selesai dari berbicara dengan mereka, lalu ia memasang selubung di wajahnya dan seterusnya kalau saudara baca nanti. Ya. Akibat percakapan Moshe dengan Bapa Yahweh di Gunung Sinai. Moshe tidak sadar kalau wajahnya berubah. Dia nggak sadar, ya. Dia tidak sadar kalau dia memancarkan. Kalau dalam terjemahan saya punya nih, Lugas ya. Ketika Moshe turun dari Gunung Sinai sambil membawa kedua log kesaksian di tangannya, ia tidak menyadari bahwa kulit wajahnya bersahaya akibat percakapannya dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, Moshe itu adalah manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Tetapi kita melihat oleh kasih kemurahan Tuhan, dia boleh berbicara dengan Bapa Yahweh muka dengan muka. Ya. Sehingga tanpa dia sadari ketika Bapa Yahweh berbicara dengan dia, ada transferring roh yang luar biasa. Sehingga karena transferring, tadi kan ada transferring ya. Tanpa disadari dia berubah. Dan saya percaya hal itu pun akan terjadi dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita sering berbicara dengan Tuhan, artinya berdoa, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, membaca firman Tuhan. Ya. Itu kita berbicara dengan pribadi Tuhan yang walaupun kita tidak melihat dia. Tetapi percayalah ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita tidak akan menyadari kalau di dalam alam roh kita berubah. Nah, kita harus melihat ketika hal itu terjadi, ada si setan yang lihat ya. Setan itu melihat bahwa karena pergaulan kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka setan melihat itu kegelapan tidak mungkin bisa bersatu dengan terangnya Tuhan. Ya. Dan karena itu berdasarkan firman yang tadi sama-sama kita baca. Ya. Itu adalah semua anugerah Bapa Yahweh. Ketika kita mau dekat dan hidup bergaul dengan Tuhan terus menerus, kita akan memancarkan kemuliaan Tuhan yang sedang mengubah rupakan kita sesurut dengan gambarnya Tuhan sesuai dengan terjemahan yang kita baca tadi. Ya. Dan itulah yang Tuhan kehendaki senantiasa dalam hidup kita. Dan itu adalah anugerah, itu adalah kemurahan Tuhan. Ya. Dan dikatakan di sana, karena itu berdasarkan firman yang tadi kita baca, kami tidak tawar hati. Ya. Ketika kami dipercaya untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan di dalam kehidupan. Ini kata firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Kita harus yakin dan percaya bahwa ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka seluruh keberadaan Bapa Yahweh akan transfer kepada kita. Baik cahaya kemuliaannya, baik juga keharuman Bapa Yahweh.
akan memancar dari dalam hidup kita. Sehingga orang-orang yang di sekeliling kita juga akan mencium bau yang sangat luar biasa. Nah, kita pernah belajar ya, seperti minyak urapan kan. Minyak urapan itu tidak boleh sembarang orang yang meraciknya dan tidak pula sembarang orang yang boleh memakainya. Dan saya percaya seperti yang pernah saya saksikan ketika ada suatu kesaksian seorang ibu, ya, ketika dia mau diasingkan oleh keluarganya karena dia berbalik dari iman yang lama kepada Bapa Yahweh. Ketika dia disingkirkan, ketika dia mau dibawa oleh keluarga ya. Jadi keluarga sendiri membawa dia jauh dari tempat di mana dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Ya, yang merubah imannya. Nah, keluarganya berusaha menarik dia jauh dari keluarga. Dari tempat di mana dia mendapatkan iman itu. Ketika di dalam perjalanan, dalam mobil ini ya, di dalam mobil, tiba-tiba seisi mobil mencium bau yang luar biasa enaknya. Sampai mereka terheran-heran, bau apa ini? Bau yang tidak pernah dicium oleh mereka. Karena pada saat itu si ibu ini sedang bergumul dengan Tuhan. Ya karena dia kan merasa seolah-olah tertahan, kan ditahan sama keluarganya sendiri. Dia bergumul, dia berdoa. Dan satu penghiburan dari Bapak Yahweh memperlihatkan dengan cara apa? Di dalam mobil itu dia mencium bau yang luar biasa. Enaknya. Dan itu pun dicium oleh anggota keluarga. Ya. Demikian juga saudara dan saya, kita pun harus percaya dan yakin. Sebagaimana firman Tuhan menyatakan, Dia pun menghendaki saudara dan saya senantiasa memancarkan keharuman Tuhan. Ya, kalau kita bergaul dengan, ya, pernah saya kasih contoh kan, kalau kita ikan asin. Yang paling gampang itu ikan asin kan. Kalau dagang ikan asin, cepat atau lambat baumu bau ikan asin. Betul nggak? Ya. Pasti seperti itu. Atau kita masuk ke pasar, kita ada di dalam los ikan asin, keluar bau ikan asin. Ya. Ada demikian juga dengan Tuhan yang saudara dan saya sembah. Kita lihat ya. Di dalam 2 Korintus pasal kedua. Ayat kita baca ya 14-15 ya. 2 Korintus pasal 2 ayat 14-15. Namun syukur kepada Elohim yang selalu membimbing kami dalam kemenangan di dalam Hamasiah. Dan yang menyatakan apa? Keharuman pengenalan akan Dia melalui kami di segala tempat. Sebab, perhatikan, kami adalah apa? Bau harum Hamasiah bagi Elohim. Di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Satu lagi ayatnya. Bagi yang satu bau kematian ke dalam kematian. Bagi yang lain keharuman kehidupan ke dalam kehidupan. Dan terhadap hal-hal itu siapakah yang layak? Ya. Nah, di sini kita melihat sangat luar biasa pengaruh apabila kita hidup bergaul dengan Tuhan. Tanpa kita sadari atau kita sadari, karena si Moshe ini kan gak sadar. Ketika dia ngomong sama Tuhan, dia tidak sadar bahwa transferring kemuliaan Tuhan itu menjamah dia. Dia nggak sadar. Sehingga ketika dia datang turun dari gunung setelah bertemu dengan Bapa Yahweh yang telah memberikan 2 loh batu itu. Ketika dia turun, mau siapa saudara-saudaranya Harun dan
tua-tua Israel. Mereka kaget, dia melihat, loh ini kok mukanya beda. Mukanya seolah-olah memancarkan kasih kemuliaan Tuhan. Ya. Dan di sini kita melihat, karena kalau saudara baca tadi dalam kitab Keluaran tadi, ya, orang-orang lain jadi ketakutan. Karena melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Memancar dengan sangat luar biasa. Mereka jadi ngeri, ketakutan. Karena itu ya Moshe menyelubungkan kepalanya dengan selubung. Supaya orang-orang jangan ketakutan. Tetapi Tuhan menyatakan dari ayat-ayat yang saudara dan saya baca tadi, wajah yang tidak terselubung. Kita boleh memancarkan kemuliaan Bapa Yahweh. Kita harus berani menyatakan kemuliaan Bapa Yahweh. Kita harus berani memancarkan keharuman Bapa Yahweh bagi dunia ini. Karena dunia ini sebagaimana apa yang tadi kita baca, ada dua macam keharuman. Yang satu membawa keharuman kepada kehidupan, tetapi yang satu lagi membawa kepada kematian. Kepada siapa? Ya, kepada siapa yang memancarkan kehidupan dan kepada siapa yang memancarkan kematian. Firman Tuhan tadi sendiri menjelaskan kepada kita. Jika Injil kami masih terselubung juga, maka ia terselubung bagi mereka yang akan binasa. Kalau saudara perhatikan ayatnya dari ayat ketiga ini ya. Jika Injil kami masih terselubung. Artinya ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, yang terlihat Injil terselubung ya. Artinya kehidupan kita ini terselubung dengan kemuliaan Tuhan. Dengan selubung firman Tuhan. Saya tahu maksudnya. Kalau saudara baca baik-baik ya. Jika Injil kami masih terselubung. Arti kan kita tadi dikatakan muka kita tidak terselubung, tetapi memancarkan kemuliaan Tuhan. Nah, saya percaya itulah memancarkan Injil Tuhan bagi banyak orang. Artinya melalui kehidupan kita orang lain melihat ada kebenaran firman di dalam kehidupan kita yang apabila itu diterima ya akan membawa kepada kehidupan. Tetapi sebaliknya sesuai firman ini, apabila itu masih terselubung juga, artinya mereka tidak mengerti akan kebenaran firman yang memancar atau yang dipancarkan dari dalam hidup kita. Artinya hidup kita mungkin ya seperti tadi kesaksian-kesaksian juga menyatakan kata-kata kita yang berubah, sikap kita yang berubah. Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi bukan karena kita ya. Saya harus katakan dan ingatkan kepada kita semua. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa merubah hidup kita dengan kekuatan sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetapi firman yang ada di dalam kita dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita bekerja sama dengan Tuhan, dengan firman, dengan Roh Kudus, maka hidup kita berubah. Saya tanggap. Kalau nggak ada kerjasama nggak bisa. Karena apa? Karena Tuhan tidak mau paksa. Dan inilah kerjasama yang Tuhan kehendaki terjadi dalam hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan. Itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Tuhan berikan sesuatu, kalau kita terima, kita nikmati, maka apa yang berasal dari Dia akan sanggup merubah kita. Ya, termasuk kebenaran firman yang ada tertulis. Kita hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap kebenaran firman. Artinya kalau kita makan firman, makan roti sorgawi setiap hari.
maka tubuh jasmani kita secara pasti akan berubah. Bisa tangkap maksud saya? Umpamanya kita merubah pola hidup makan kita nih. Ya. Pola hidup makan ya. Kalau kita rubah pola hidup makan kita, cepat atau lambat akan terjadi perubahan dalam hidup. Bisa ditangkap maksud saya? Ya, umpamanya kita tadinya makan nasi. Ya. Makan nasi, makan segala macam yang ya mungkin termasuk yang dilarang di firman Tuhan. Tetapi kita kemudian merubah pola hidup kita dengan makan apa yang bersih, kata firman Tuhan. Bukan halal dan haram ya, tetapi clean dan unclean. Bersih dan tidak bersih. Saya tangkap maksud saya. Ya. Nah makanan-makanan kalau kita makan yang bersih dan belajar meninggalkan yang tidak bersih, namanya aja bersih. Berarti itu yang memang Tuhan kehendaki dan cocok dengan tubuh kita. Bisa tangkap maksud saya enggak? Contoh gampang ya. Saya percaya ya, tubuh kita, tubuh manusia itu diciptakan orisinilnya minumnya air putih. Betul enggak? Air tawar. Ya. Tetapi kan manusia berimajinasi, berimprovisasi, akhirnya mulai minum teh. Udah berubah kan? Minum kopi, berubah kan? Apalagi kopi dicampur coklat, kopi campur-campur. Karena itu jangan heran apabila tubuh yang orisinilnya harusnya minum air, terus dirubah pola hidup minumnya, ya otomatis terjadi perubahan. Bisa tangkap maksud saya? Demikian juga pola makan kita. Apabila kita belajar meninggalkan makanan-makanan yang tidak bersih itu, dan kita belajar dengan sungguh-sungguh makan makanan yang bersih, cepat atau lambat, karena dia kembali kepada originalitas badan kita. Jadi badan kita ini harusnya makannya ini aja. Tapi kita maunya campur ini. Nah sekarang yang tidak bersih ini kita stop. Kita makan yang bersih. Cepat atau lambat, organ-organ tubuh kita akan kembali menyesuaikan diri, kembali kepada kondisi di mana Tuhan menciptakan kita. Bisa tangkap nggak? Dan saya percaya nih, kalau kita makan yang bersih, kita mempunyai tubuh yang ideal semua. Betul nggak? Tubuhnya ideal semua. Ya. Tidak ada yang kegemukan, tidak ada yang kurus. Ya. Contohnya Anda di kitab suci, Daniel kan. Dia bilang saya tidak mau makan makanan raja. Hanya makan ini. Lalu dia ikuti. Ternyata firman Tuhan menyaksikan bantu tubuh Daniel bersama dengan 3 orang teman-temannya. Setelah melakukan percobaan selama 10 hari, ternyata didapati lebih indah, lebih cerah, lebih bercahaya, lebih berhikmat dari orang-orang yang mengikuti menyantap makanan raja. Bisa tangkap maksud saya? Jadi itu ada kebenarannya. Nah kita belajar. Walaupun memang kan agak sulit kan. Agak sulit. Biasanya minum kopi, ini minum air putih aja. Ya saya kan suka minum kopi juga. Kopi, macam-macam lah minuman. Kalau kita belajar dari pagi sampai malam cuma minum air putih,
Loh, daging ini yang kadang-kadang nggak bisa terima. Karena di tenggorokan ini yang enak ini kan cuman kira-kira 10 cm aja nih. Dari lidah sampai di tenggorokan kan. Ya lewat dari tenggorokan udah nggak ada rasa lagi. Yang ada cuman kenyang apa lapar itu aja. Tapi kalau rasa itu ya paling 10 cm kan, lidah ini aja kan. Yang merasakan ini cuman itu. Tapi kalau sudah masuk udah nggak ada rasa lagi. Yang ada cuman kenyang atau lapar itu aja. Nah kita belajar. Kita belajar untuk mendidik tubuh jasmani kita. Melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa? Karena kita rindu apabila kita melakukan semua. Kan si Moshe ini dia ngomong sama Tuhan. Artinya dia makan firman selama 40 hari 40 malam dia makan. Berbicara 40, berbicara satu rentang waktu yang seringkali ditafsirkan rentang waktu kehidupan. Apabila kita belajar melakukan semua itu, maka saya percaya Tuhan akan merubah hidup kita dari dalam dan dari luar. Ya. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam firman itu terus bekerja karena sudah ada dalam hati kita. Dari luar kita juga mendapat makanan, kita juga dapat masukan, kita melihat situasi kondisi. Sehingga kita bisa mengatasi apapun yang dari luar. Sehingga yang dari luar itu tidak akan pernah bisa mengganggu akan bait Tuhan, yaitu saudara dan saya. Bisa tangkap maksudnya? Ya, kita ini kan sama-sama sedang belajar. Firman Tuhan katakan kita sedang diubah rupakan. Kita sedang mengalami proses perubahan terus menerus. Sampai kapan ya? Sampai kita sempurna. Bagaimana sempurna? Hanya Tuhan yang tahu sempurna itu kayak gimana. Karena tidak mungkin kita bisa diangkat kalau kita nggak sempurna. Nah kesempurnaan itu hanya Tuhan yang tahu. Tetapi kewajiban kita melakukan apa yang Dia perintahkan. Dengan taat melakukan apa yang Dia perintahkan. Maka firman itu akan bekerja dalam hidup kita dari dalam dan dari luar. Dari dalam hati dan dari luar kita juga belajar. Ya, kita bisa mengerti situasi kondisi dan kita tidak akan pernah digentarkan oleh apa yang dari luar. Karena kita percaya bahwa Dia yang ada dalam hati kita lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Hanya seringkali kan dunia membuat kita takut. Membuat kita ketar-ketir. Membuat kita kecil hati. Ya. Kenapa? Karena setan menguasai pikiran ini. Nah seringkali atau pernah saya katakan kan. Firman itu tertanam dalam hati. Betul ya? Setan itu menguasai pikiran. Kan saya pernah katakan, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka sebagian jiwanya dirampas. Bisa tangkap itu? Kenapa saya katakan begitu? Karena ada tertulis. Ya, firman itu yang menyelamatkan jiwa kita. Loh, kenapa jiwa itu diselamatkan? Karena sudah pernah ditaklukkan oleh si jahat. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, manusia yang ada ini sudah kehilangan sebagian kemuliaan Tuhan. Udah gak full lagi. Kemuliaan yang hilang ini Tuhan sedang kembalikan. Karena kalau kita tidak memiliki kemuliaan yang dari Tuhan, jangan harap kita ketemu. Gak bisa. Ya. Karena itu kita sedang diproses. Apa yang saya katakan itu semua tertulis. Ya, tertulis semua. Ya, Tuhan sedang mengubah rupa kita melalui firman-Nya, supaya kita yang tadinya mungkin kelihatan garang,
Ya, sama seperti dunia kan, karena kalau dikuasai dunia kan mukanya garang, menakutkan, ya. Tapi ketika kita dikuasai oleh Tuhan, kita memancarkan kemuliaan, dan karena kemuliaan kan seperti kitab Keluaran tadi, karena kemuliaan itu memancar. Oh, Harun dan orang-orang Yesreel takut melihat si Moshe. Saya percaya itu pun akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ini kan butuh proses. Butuh proses. Dan kita, Roh Kudus mau kita tetap bekerja sama dengan Dia. Berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan dengan Yeshua. Itu kan jalan. Jalan dengan firman. Ya. Jalan dengan firman. Loh, kalau jalan dengan firman, apa yang ditakutkan? Hanya masalahnya kan kita nggak lihat. Betul nggak? Ya. Kita percaya. Ya, tapi sendiri. Karena sendiri jadi ketakutan. Padahal malaikatnya ada di samping. Saya harus katakan kepada kita semua. Ingatkan kepada kita semua. Saudara dan saya itu anak-anak Bapa Yahweh. Ya. Secara nyata nih. Semua kepala negara di seluruh dunia. Saya percaya ada aturan tertulis. Mereka dalam perlindungan tentara-tentara khusus, baik kepala negaranya maupun anggota keluarganya. Bisa tangkap ya? Nah, contohnya sekarang kan di Indonesia aja lah. Sampai presiden dengan seluruh anggota keluarganya itu pasti dijaga. Walaupun mungkin dia dijaga, dia tidak pakai pakaian seragam. Pakai pakaian sipil biasa. Tetapi ada penjaga. Loh, saudara dan saya ini anak Bapa Yahweh. Raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dan dia berfirman, inilah anakku yang kukasihi. Loh, anak, masa dia nggak kirim tentara? Karena dia tahu bahwa dunia ini dikuasai oleh si jahat. Ya. Karena itu dia kirim malaikat. Hanya seringkali kita nggak, ya, dalam tanda kutip nggak percaya ada malaikat. Ya. Ingat, ada tertulis. Saya bukan ngomong sembarangan, ada tertulis ya. Kita lihat dalam kitab Keluaran. Haleluya. Keluaran 23 ayat ke-20. Perhatikan ayat ini baik-baik. Lihatlah, aku akan mengutus seorang malaikat ke hadapanmu untuk apa? Menjagamu dalam perjalanan dan untuk membawamu ke tempat yang telah aku persiapkan. Tetapi hati-hati ayat berikutnya, berjaga-jagalah di hadapannya dan dengarkanlah akan suaranya. Janganlah engkau membuat dia kepahitan, karena dia tidak akan menanggung pelanggaranmu, sebab namaku ada di dalam dia. Saya harus ingatkan ya, kalau Tuhan mengutus malaikat, berarti itu wakilnya Tuhan, itu Tuhan sendiri. Bisa tangkap? Itu Tuhan sendiri. Ya. Itu Tuhan sendiri. Seperti contohnya yang gampang gimana? Kayak aparat keamanan lah, mungkin kepolisian atau tentara. Kalau dia diutus karena tugas, maka itu bukan pribadinya, tetapi pribadi dari kesatuannya. Bisa tangkap? Ya. Demikian juga dengan malaikat Tuhan. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya, itu ada nama Tuhan di sana. Ada Bapa Yahweh di situ. Ya. Nah, kalau Tuhan berjanji, dia mengutus malaikatnya berjalan di depan kita. Tetapi masalahnya,
seringkali kita nggak percaya. Ya. Loh kok nggak percaya? Saya percaya kok. Loh, kan tadi baca ayat yang selanjutnya kan. Berjaga-jagalah. Sudah tahu ada malaikat. Ngomongnya nggak benar. Masih bohong. Loh kan dicatat itu. Betul nggak? Ingat baik-baik ya. Di dalam setiap makhluk hidup yang namanya manusia, Tuhan menempatkan rohnya di sana. Saya tanggap. Orang jahat sekalipun ada roh Bapa Yahweh di sana. Kenapa? Kalau nggak ada roh Bapa Yahweh dia mati. Saya tanggap. Nah, roh Bapa Yahweh ini ada tertulis diingininya dengan cemburu. Ya. Karena roh ini sudah dicemari karena manusia jatuh dalam dosa. Tuhan mengingini roh ini. Karena itu kita setelah percaya kepadanya, roh ini diperbaharui. Dan karena itu saya percaya dan saya katakan kepada kita semua. Kemanapun kita pergi, kita nggak bisa sembunyi. Karena ada rohnya di sini. Saya tanggap. Rohnya itu nyata terus. Oh ini jam sekian. Begini. Kita nggak bisa bohong sama dia. Itu tercatat semua oleh malaikat surgawi. Oleh roh yang Tuhan tempatkan dalam hati kita. Tetapi roh ini sudah tercemar karena dosa. Karena itu ada tertulis. Yesus datang untuk membaptis kita, orang yang percaya, dengan Roh Kudus dan dengan api. Kenapa? Karena roh yang ada di dalam manusia itu sudah tercemar. Karena itu harus dibaptis, harus dibersihkan. Sehingga imannya tidak lagi separuh-separuh karena iman tercemar tadi kan. Tuhan mau rohnya seutuhnya, ada tertulis seperti yang saya katakan tadi, dia ingin roh itu dengan cemburu. Dan pikiran kita, jiwa kita ini terus menerus dibaptis. Itu yang kita kenal dengan baptisan api, baptisan firman. Baptisan firman itu seumur hidup kita. Ya, seumur hidup. Kita mengenal ada 3 macam baptisan. Baptisan air. Ya. Baptisan air itu hanya 1 kali. Asal benar, caranya benar, namanya benar. Saya tanggap. Namanya benar ya. Namanya Yeshua Hamashiach. Itu yang tertulis. Saya tanggap maksud saya. Itu nama yang benar. Baptis dalam nama Yeshua Hamashiach itu sudah benar. Nama yang benar, cara yang benar. Baptis, salam. Salam yang benar. Jangan kau salam kakinya masih nongol. Karena itu kalau dibaptis semuanya harus terendam. Jangan direndam begini kakinya masih nongol. Loh jangan. Nggak ada mayat itu dikubur masih ada kakinya nongol, bau. Saya tangkap maksud saya. Ya. Nah baptisan air itu hanya 1 kali. Caranya benar, namanya benar. Bukan nama macam-macam. Ya, baptisan kita itu hanya baptisan air. Tidak ada lagi nama macam-macam. Walaupun mungkin di luar sana macam-macam namanya itu urusan mereka lah. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Saya tanggap. Ya. Kemudian baptisan Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus pun 1 kali. Yesus membaptis kita dengan Roh Kudusnya. Ya. Tetapi baptisan api itu baptisan seumur hidup. Karena berbicara api, berbicara firman. Kita dibersihkan setiap hari dengan firman. Sehingga kita memperoleh kemuliaan terus menerus diubah rupa oleh firman Tuhan. Seumur hidup kita dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Nah, tapi kan seringkali kita nggak tahan.
Apalagi kalau sudah menyinggung perasaan, udah deh. Ya, padahal kan saya kemarin kan dijelaskan kan, firman Tuhan itu punya 4 tugas. Pertama, dia mengajar kita. Kedua, dia nyatakan salah ya salah. Mengajar, menyatakan kesalahan, ya. Menegur kita dan membawa kita kepada kebenaran. Apa itu kebenaran? Ya firman, ya Yeshua. Saudara dan saya ini tubuhnya Yeshua. Dan untuk kepala menjadi satu dengan tubuh, maka dia harus apa? Satu darah. Saya tangkap. Satu darah. Kita pernah dibuka kan. Pada awalnya, ketika Tuhan menciptakan manusia, Adam, itu darahnya cuma satu. Tahu nggak? Kita nggak tahu darahnya apa, tapi darahnya satu. Kemudian dari Adam dipisah jadi Hawa, kan diambil, dipisah kan? Kira-kira darahnya sama nggak? Pasti sama, nggak mungkin nggak sama. Loh, artinya manusia pertama ini, Adam dan Hawa, memiliki darah yang sama. Gen yang sama. Ya. Semua sama. Ya. Tetapi ya termasuk DNA-nya sama. Setelah setan masuk, lah sekarang paling sedikit yang dikenal oleh manusia ada 4 macam darah. Darah O, AB, darah A, darah B. Dan ada darah-darah khusus yang tidak ada di golongan 4 ini. Loh kenapa? Pernah nggak saudara terpikir itu? Kenapa? Kenapa bisa begitu? Itulah pekerjaan setan. Orang bingung sekarang, oh DNA bisa. Itu dari dulu sudah berubah. Karena pekerjaan setan. Saudara pernah dengar kan? Oh nanti DNA-nya berubah. Loh kok mikirnya terlambat. DNA itu sudah berubah sejak campur tangan setan di Taman Eden. Karena kita harus pakai, ini disitulah gunanya pengetahuan. Hikmat yang dari Tuhan. Tadinya darah cuma satu macam. Loh kenapa sekarang macam-macam? Artinya ada pekerjaan setan di sana. Dan itu saya bukan main asal nebak aja. Ada contohnya. Contoh. Ketika Tuhan berfirman kepada Bapak Abraham. Keturunanmu akan seperti bintang di langit. Tiba-tiba setelah beberapa waktu berubah. Kok Tuhan berubah? Tuhan katakan, Bapak Yahweh katakan kepada Abraham, keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Loh kenapa berubah? Itu harus jadi pertanyaan. Itu identik dengan apa yang saya katakan tadi. Tadinya darahnya cuma satu, kok sekarang jadi 4 bahkan lebih. Dari Abraham kita bisa mengambil pelajaran. Sebelum Hagar masuk, tidak ada itu keturunanmu seperti di pasir. Seperti pasir. Tidak ada. Tidak ada. Keturunanmu seperti bintang di langit itu ketika Abraham belum mengawini Hagar. Itu pencemaran yang terjadi dalam hidup manusia. Dan Yeshua yang adalah kepala, kita adalah tubuhnya. Kepala sama tubuh tidak mungkin bisa jadi satu kalau darahnya nggak sama. Bisa tangkap maksud saya? Berbicara darah, berbicara apa? Jiwa.
Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan yang seringkali dinyatakan dari tempat ini. Firman itu menyelamatkan jiwa. Karena jiwa ini sudah dirampas oleh setan sebagian. Karena itu firman Tuhan menyatakan dalam kitab Roma. Manusia sudah kekurangan kemuliaan Tuhan. Karena itu kita sekarang sedang dalam proses diubah rupakan. Supaya apa yang dicemarkan oleh si jahat ini. Oleh pekerjaan Tuhan. Ingat, campur tangan Tuhan. Tanpa Tuhan gak mungkin. Karena itu dia beri firman. Tetapi ketika firman diberi. Firman tadi kan katakan. Kalau firman itu masih terselubung juga. Maka dia terselubung bagi orang yang akan dibinasakan. Bisa ditangkap maksud saya? Semua itu satu kesatuan yang luar biasa. Ya. Kalau kita pikir, aduh gimana? Lah makanya kita minta kepada Bapa Yahweh Tuhan. Berikan aku jiwa. Ya, kalau saudara perhatikan doa yang biasa saya naikkan. Dalam pembukaan. Nah, setiap hari saya doa. Saudara juga berdoa. Ya. Kalau saudara berdoa, ingat yang saya doakan ini. Yang saya katakan seperti ini. Ya. Supaya firman itu merubah kita. Sehingga kita memiliki jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Karakter, sikap hidup, tutur kata, tingkah laku dan perbuatan sama seperti Yeshua. Jiwa yang sama, tubuh yang mempunyai darah yang sama akan bertemu dengan kepala yang punya darah yang sama, jiwa yang sama. Kalau nggak sama nggak bisa ketemu. Karena itu Tuhan sedang mencari jiwa-jiwa ini. Saudara dan saya dipakai. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan tadi. Jangan kita pakai selubung. Buka selubungnya. Selubung yang terbuka. Sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita berani memberitakan firman. Baik dengan tutur kata maupun dengan tingkah laku perbuatan. Dan apabila itu ya sesuai firman Tuhan tadi. Kalau mereka nggak bisa terima, ya sudah. Walaupun itu saudara-saudara ya. Walaupun itu saudara sedaging. Apa saudara satu darah dengan kita. Ya. Karena ada tertulis. Aku mengasihi Yakub. Tetapi membenci Esau. Loh kenapa? Kan itu harus jadi pertanyaan kenapa? Bapaknya pilihan, ibunya pilihan. Anaknya kembar loh. Kembar itu ke dalam pikiran manusia semuanya pasti identik. Tetapi kenyataan ketika lahir jebrot. Yang satu berbulu merah, yang satu kulitnya halus. Loh kenapa? Ya. Di sini kita melihat, kita bisa menafsirkan Tuhan kasih lihat. Walaupun orang tuanya orang pilihan. Belum tentu anak-anaknya juga orang pilihan. Tergantung pribadi. Kalau anak-anak disadarkan oleh karena firman Tuhan. Maka firman itu akan menarik mereka mendekat kepada Tuhan, bukan menjauh. Ya. Nah, saya melihat ya banyak anak-anak Tuhan. Ya. Sadar atau tidak sadar. Seolah-olah mulai menjauh dari Tuhan. Kelihatannya sih sepele. Ya. Kelihatannya sepele. Tapi tanpa disadari, itu adalah suatu bentuk pekerjaan setan. Untuk menjauhkan umat Tuhan dari firman Tuhan.
Loh kalau dia nggak pernah ibadah, artinya kan dia nggak pernah dengar firman. Sedangkan firman itu yang menyelamatkan. Ya kadang-kadang saya dengar orang-orang tua kan, saya udah doa terus. Ya itulah yang kita bisa lakukan. Kita tidak bisa paksa. Loh kenapa? Loh Tuhan aja gak maksa kok. Kalau Tuhan mau paksa kan bisa. Betul gak? Kalau Tuhan mau paksa dia sentilnya plak masuk ke rumah sakit. Di ICU dia teriak-teriak. Baru Tuhan janji-janji sama Tuhan. Betul gak? Kalau Tuhan mau paksa. Tapi itulah bentuk kasih Tuhan. Dia beri kebebasan. Dia tidak mau karena dipaksa nanti jadi pemberontak. Sama seperti Hillel bin Sakar itu. Nah, di sini kita melihat ya kewajiban kita seperti tadi kan dikatakan kan. Ya doakan aja anak-anak. Kewajiban kita sebagai orang tua. Kewajiban kita punya keluarga besar. Kan makanya saya himbau doakan keluarga besar kita. Yang masih ada hubungan darah dengan kita atau ikatan perkawinan. Ya doakan paling sedikit lingkungan kita. Karena doa yang saudara dan saya naikkan. Itu ditampung kata firman Tuhan. Kalau memang sudah saatnya. Dan kalau memang dia pilihan Tuhan. Tuhan punya cara untuk menyelamatkan dia. Mungkin tanpa sepengetahuan kita. Tapi Tuhan punya cara. Ya. Nah dari sini kita melihat saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Kita belajar. Karena firman Tuhan mengingatkan kita. Jangan meninggalkan kehidupan beribadah. Kehidupan ibadah itu ada, kalau saya menafsirkan ada 3 macam ya. Ibadah pribadi artinya doa kita pribadi kan. Ibadah keluarga ya bersama keluarga. Dan ibadah seperti ini. Ibadah seperti ini yang seringkali ditinggalkan dengan berbagai macam alasan. Sedangkan ada tertulis, kita baca Ibrani pasal 10. Ayat 25. Ibrani 10 ayat 25. Dengan tidak mengabaikan pertemuan ibadah kita sendiri. Sebagaimana kebiasaan beberapa orang. Malah sebaliknya. Semakin saling menasehati sebagaimana kamu melihat harinya apa? Sudah semakin dekat. Ya. Karena orang-orang ini kadang-kadang mereka nggak ngerti. Kalau kita ngomong mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena mereka blank ya. Di depan itu blank. Blank dalam arti kata seperti yang kata-kata orang dunia. Oh itu dari dulu juga kayak gitu janjinya. Bahwa Tuhan mau datang, sudah dekat. Tapi nggak datang-datang. Loh tapi kita oleh kasih kemurahan Tuhan. Tuhan buka rahasia-rahasianya berdasarkan apa yang tertulis dan kita menafsirkan. Waktunya sudah amat sangat dekat. Sudah di ambang pintu. Kita sedang berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Untuk kita bisa memperoleh hadiah. Dan untuk bisa memperoleh hadiah. Orang yang mengikuti perlombaan apapun bentuknya. Dia pasti latihan. Dia pasti berusaha dengan sekuat tenaga. Supaya dia dapat juara. Ada demikian juga dengan saudara dan saya. Ada tertulis. Kita melatih tubuh kita. Firman Tuhan katakan. Ya. Melatih tubuh ini. Untuk kita dapat bukan saja mendengar firman. Tetapi mempraktekkannya dalam hidup. Karena seringkali kan. Ya iman memang datang dari pendengaran. Tapi kalau hanya dengar tapi tidak praktek, ya nggak bisa. Praktek itulah yang akan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Firman Tuhan tadi jelas, waktunya sudah semakin dekat. Kita kan tidak tahu, memang berdasarkan perhitungan-perhitungan seperti yang sudah pernah dikatakan. Ya, memang dalam hitungan tahun.
Dalam hitungan tahun ya, 1-2 tahun ya kita sudah perkirakan kira-kira tahun sekian. Tapi bukan berarti belum tentu umurmu sampai di sana. Bisa tanggung maksud saya? Kita akan menafsirkan kemungkinan besar berdasarkan ayat-ayat firman Tuhan. Entahkah setelah Juni tahun 28, Juni 28 ya. Kenapa Juni ya? Karena Israel hari kemerdekaannya pas berapa? Bulan Mei kan? Karena itu kita tafsirkan bisa aja ya setelah dia tanggal berapa? 14 kalau nggak salah ya. 14 apa 15? 14 Mei ya. Nah bisa aja tanggal 15 Mei-nya tahun 28. Tapi bisa aja tahun 29. Bisa aja tahun 30. Tetapi saya percaya tidak sampai tahun 48. Karena perhitungan kan kalau ditambah 100 berarti 2048. Tapi saya percaya tidak sampai seperti sekarang. Yang masalahnya nyampe nggak kita ke sana sampai umur segitu. Tiba-tiba Tuhan bilang, udah sekarang aja. Loh, belum siap. Ya. Taunya lagi santai-santai, lagi tidur-tiduran di mana? Di kamar kan sambil ya mungkin nonton apa namanya via streaming ini kan. Tidur kan. Oh. Akhirnya apa? Saking enaknya tidur-tidur, lupa napas. Bisa tangkap saya, lupa napas. Loh, kalau sudah begitu, udah terlambat sudah. Ya. Artinya kalau tidak melakukan firman, jangan harap yang tidak melakukan firman Tuhan bisa ketemu dengan Tuhan. Gak mungkin, Tuhan setia kepada firman-Nya. Kewajiban saudara dan saya yang sedang diubah-rupakan oleh Tuhan terus-menerus sesuai firman-Nya. Jangan lagi tutup selubung buka kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita memancarkan kasih Tuhan. Kita berani memperkatakan firman Tuhan, keharuman Tuhan bagi orang di sekeliling kita. Mau dengar puji Tuhan, nggak dengar ya puji Tuhan. Karena banyak nabi-nabi juga berkata, siapakah yang percaya pemberitaan kami? Kan ada kan? Itu nabi-nabi besar. Ya. Lo jangan kita merasa kecil hati. Lo siapa saya? Lo jangan merendahkan dirimu. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Kelihatan sih merendah, tapi merendahkan Tuhan. Karena apa? Karena Roh Bapa Yahweh ada di dalam kita. Dan jangan ingat masa lalumu. Kadang-kadang kan masa lalu ini yang bikin kita down. Bisa tangkap maksud saya? Ya. Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Aku mengarahkan diri apa yang di depan. Dan berlari dengan sekuat tenaga untuk mencapai hadiah. Mendapatkan mahkota kehidupan. Kalau kita ingat-ingat masa lalu dulu. Lah, tidak ada yang benar kata firman Tuhan. Dan jangan kita dibodohi dengan masa lalu kita. Aduh saya begini. Jangan sesali apa yang sudah lewat. Yang penting sudah minta ampun. Itu yang paling penting. Setelah minta ampun, ya udah arahkan diri. Jangan lagi diganggu dengan masa lalu. Ya. Saya harus katakan ini sebagai seorang pelayan Tuhan supaya kita kuat. Karena seringkali yang menjadi penghambat kita mau lari kuat, tapi kaki kita ini dicengkram terus dari belakang, jadi nggak bisa lari. Lo nggak bisa lari, bagaimana mau sampai nomor 1? Bagaimana mau capai hadiah? Karena kakinya masih dekat. Lepaskan semua ikatan itu dengan kekuatan dari Bapa Yahweh. Berlomba dengan kekuatan daripada Tuhan. Untuk mendapatkan hadiah yang memang sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ya itu kan ikatan macam-macam. Kepercayaan macam-macam. Termasuk kepercayaan leluhur itu lupakan. Lupa dalam arti kata kita sudah memutuskan dengan kuasa darah Yeshua Masiha. Sehingga dengan demikian saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Hidup saudara dan saya. Dengan pasti. Ya, saya katakan dengan pasti. Akan dirubah oleh Tuhan.
Karena Bapa Yahweh mengasihi saudara dan saya. Ya. Kalau dia tidak mengasihi kita, ya dibiarin aja. Ya. Dibiarkan aja. Tetapi karena dia mengasihi kita, dia kadang-kadang izinkan permasalahan terjadi untuk nguji kita juga. Untuk nguji kita. Ini kalau saya kasih ujian kayak gini, dia masih setia enggak? Ya. Kan banyak orang diuji, aku udah doa mulutku udah ini saya pernah dengar dari orang ngomong begini. Berdoa dong. Aku berdoa mulutku sampai berbusa nggak dijawab. Loh kayak begitu. Ya. Robah pikirannya seperti ingat, setiap doa itu pasti didengar oleh Tuhan. Akan tetapi belum tentu semua doa itu Tuhan jawab pada saat itu juga. Belum tentu. Karena waktu Tuhan belum tentu waktu kita. Ya. Kita melatih kesabaran. Sehingga ketika kita mengalami tantangan dan pencobaan, ujian-ujian, supaya naik tingkat. Supaya iman kita itu jangan iman di dasar terus, jatuh bangun dalam dosa. Tetapi semakin hari semakin meningkat. Karena kita sedang, kata firman Tuhan tadi, diubah rupakan oleh pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus. Dan kita pasrah kepada pembentukan Tuhan, bukan kepada dunia ya. Bisa tangkap maksud saya? Kita pasrah kepada pembentukan firman dan kuasa Roh Kudus, bukan kepada dunia. Dunia ini harus kita lawan dengan kekuatan dari Tuhan sehingga kita jangan mengikuti keinginan dunia. Karena semua keinginan dunia pasti membawa kepada kebinasaan. Tetapi keinginan Tuhan supaya apa? Semua, ingat ya, supaya semua selamat itu maunya Tuhan. Karena itu firman diberitakan kepada semua orang. Dan sayangnya tidak semua orang percaya. Loh kalau nggak percaya nggak bisa selamat. Tetapi kita yang dalam kelompok seperti dan kau yang ada di luar sana. Saudara dan saya adalah agen-agen keselamatan yang Tuhan utus. Untuk memancarkan kemuliaan keharuman Tuhan. Sehingga orang melihat bahwa hidup kita ini kok beda ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menyaksikan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita menyampaikan firman Tuhan dengan keberadaan kita, kan kita belum tentu pintar ngomong kan. Tetapi Roh Kudus yang akan mengatur kata-kata yang keluar dari mulut kita. Dan firman yang keluar itu yang akan bekerja. Lidah ini hanya dipakai untuk suaranya doang. Tetapi firman yang keluar, kalau itu murni dari Tuhan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Kadang-kadang kan orang ditambahin, dikurangin, yang gak ada kekuatan. Firman yang tidak ditambah dan tidak dikurangi, tidak akan kembali dengan sia-sia. Saya berhasil sesuai dengan perintah Tuhan. Dan semua kuasa itu, dari ayat-ayat terakhir yang kita baca, ada dalam satu wadah seperti bejana tanah liat. Artinya kita harus menjaganya dengan hati-hati. Menjaganya dengan hati-hati. Karena kalau kita tidak menjaganya dengan hati-hati, bisa hilang. Contoh, kemarin semalam kita belajar kan. Apa kurangnya Salomo? Kaya raya. Jadi raja, punya istri banyak. Secara manusia apa kurangnya? Tetapi di dalam kelimpahan yang luar biasa justru dia menyembah kepada berhala. Lupa bahwa semua itu dia dapat dari Bapa Yahweh. Karena kesombongan ini. Ya udah, bejana tanah liat ini pecah. Akhirnya ya habis begitu aja. Anak-anaknya, ya kan anak-anaknya kemudian pecah semua kerajaannya.
Nah, kita tidak menginginkan hal seperti itu. Kita harus pelihara semua harta ini dengan seluruh kemampuan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Kalau saudara punya emas, ya, emas nih, emas berlian, apalagi yang gede-gede gini kan, tidak mungkin kau taruh di rumah, terus taruh di di ruang tamu, nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Apalagi emas yang gede gini kan, taruh di meja tamu, nggak mungkin. Kau taruh mungkin dalam kamar, apa ditaruh di kamar? Tidak, taruh di lemari. Apa taruh di lemari gitu aja? Tidak, mungkin di kotak yang khusus. Apa ditaruh gitu? Dikunci. Oh, berapa kali lipat pengamanannya. Dari pintu pagar dikunci, pintu utama rumah dikunci, pintu kamar dikunci, lemari dikunci. Ada safe-nya, ada saving box-nya dikunci. Oh, banyak sekali. Artinya begitulah kita harus memelihara kebenaran firman dalam hidup kita. Supaya tetap jangan sampai tercuri. Kalau tercuri berapa? Berarti ada yang salah. Karena itu kita harus terus-menerus koreksi diri. Tuhan, Engkau sudah memberikan mutiara yang indah, yaitu firman-Mu. Engkau sudah memberikan Roh-Mu yang kudus berdiam dalam hatiku. Tolong, jangan sampai aku mengecewakan Engkau. Kenapa? Saya mau masuk surga, Tuhan. Saya nggak tahu, pernah nggak saudara ngomong sama Bapak kita, Bapak Yahweh, saya mau masuk surga. Saya mau bertemu Engkau, saya mau bertemu muka dengan Engkau. Saya mau menjadi bagian dari tubuh Adonai Yeshua Mashiach yang adalah kepala. Dan untuk mencapai itu kita berusaha menjaga harta ini yang Tuhan percayakan kepada kita dengan benar. Dan itu tergantung pribadi lepas pribadi. Semakin engkau menghargai harta itu, semakin berjaga-jaga kita menjaganya. Seperti tadi kan berapa kunci. Bahkan mungkin tambah lagi kunci. Ya. Kenapa? Karena begitu berharganya harta itu. Harus kita simpan. Ya. Karena itu mari saudaraku, jangan sampai kita mengendor. Jangan sampai kita lalai. Jangan sampai kita malu memperlihatkan kemuliaan Tuhan, keharuman Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita. Tapi biar selalu selubung itu kita buka, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Memancarkan kasih Tuhan. Memancarkan firman Tuhan. Artinya kita menjadi utusan-utusan. Kalau kita bertemu dengan Bapa Yahweh Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugasku. Nah, kita berharap Tuhan bilang, mari pelayanku yang baik, anakku yang baik. Ini masuklah ke dalam rumahku. Nah, kita harus mengimani itu. Supaya jangan sia-sia kita ibadah. Jangan sia-sia kita ibadah. Tapi semakin hari semakin lebih giat. Memang tantangan itu banyak. Tapi jangan tantangan itu membuat kita jadi kendor. Tapi kalau kita mempunyai satu tekad, Tuhan, nah ini yang sering kali lupa, Tuhan, terima kasih atas semua tantangan. Saya mengajarkan kepada saudara, ketika kita mengucap syukur apapun permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi. Karena kita melakukan apa yang diperintahkan. Ketika kita mengucap syukur, maka Roh Kudus mencelikkan mata kita. Ada tertulis, Dia sudah siapkan jalan keluar. Dia siapkan jalan keluar. Karena Dia tahu siapa kita. Nah, Dia cuma minta mengucap syukur. Nah, mau gak kita? Nah, seringkali kan kita gak mengucap syukur. Yang keluar pertama mengeluh. Loh, kalau mengeluh ya matanya ketutup terus. Gak lihat jalan keluar.
Karena itu kita belajar, kita diingatkan. Supaya Tuhan terima kasih apapun yang kau izinkan. Tuhan terima kasih untuk hari ini. Tuhan terima kasih untuk anak-anakku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, yang luar biasa. Ya, banggain anak kita. Ya. Sehingga apa yang kau ucapkan itu terjadi. Lo kalau bilang Tuhan anakku nakal, lo jangan dibilang nakal. Walaupun kita tahu dia nakal, tapi ya mengucap syukur Tuhan anakku baik, engkau jadikan dia baik. Ya, kita berusaha menghindari kata-kata yang negatif. Kau rubah dia menjadi baik. Lain kan dengan anakku nakal, beda. Tuhan engkau jadikan anakku baik, jangan bilang anakmu nakal. Walaupun Tuhan tahu dia mungkin seperti yang kita pikirkan. Tapi ketika kita mengimani Tuhan oleh kasih kemurahan Tuhan, anak-anakku jadi baik. Anak-anakku diberkati. Anak-anakku berhasil. Karena semua anak Tuhan pasti berhasil. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.